Hai Sir People, aku Tias dan di video ini aku bakal share rekomendasi ide bisnis online yang paling menguntungkan di 2023. Mau tahu apa aja ide bisnisnya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama, kalian bisa menghasilkan uang dengan menjadi seorang dropshipper. Kalau kalian masih beranggapan bahwa membuka toko online pasti butuh modal besar, itu artinya kalian belum pernah dengar istilah dropship. Jadi di bisnis dropship, kalian akan menjual barang dari supplier ke pembeli. Kalian sebagai dropshipper dapat menentukan harga jual yang berbeda dengan supplier. Selisih harga itulah yang menjadi keuntungan yang bisa kalian ambil. Sekilas kelihatan mirip dengan reseller ya, tapi reseller dan dropship itu beda loh. Bedanya, dropshipper nggak perlu menyimpan stok barang yang dijual, soalnya supplier akan mengirimkan barang yang dibeli pelanggan atas nama dropshipper. Itulah kenapa dropship menjadi salah satu ide bisnis tanpa modal. Yang jadi tantangan dalam memulai ide bisnis ini yaitu mencari supplier atau produsen yang oke. Karena produk tidak melalui tangan kalian terlebih dahulu, jadi kalian perlu memastikan bahwa supplier bisa mengelola pengepakan dan pengiriman dengan baik. Selain itu, kalian juga harus pintar dalam melakukan pemasaran dan memilih media yang pas untuk promosi, baik dengan website, media sosial, ataupun toko online. Yang kedua, ada desain grafis. Seperti fotografer dan videografer, jasa desain grafis juga sering dibutuhkan dalam berbagai bidang. Hasil pekerjaannya pun gak hanya digunakan untuk media cetak, tapi juga digital. Orang-orang yang bekerja di bidang desain grafis umumnya memang memiliki latar belakang desain komunikasi visual, tapi gak sedikit juga yang memulainya dari belajar secara otodidak. Kalian pun bisa jadi salah satu dari mereka. Sebagai permulaan, kenali dulu software-software yang biasanya dipakai untuk desain grafis. Beberapa di antaranya adalah Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan Corel Draw. Kemudian, kalian bisa coba ikuti panduan belajar desain dari buku maupun platform belajar online. Setelah terbiasa menggunakan software untuk desain grafis, kalian bisa mulai membuat karya. Nantinya, karya-karya desain grafis tersebut bisa ditampilkan di website portofolio. Punya website portofolio itu penting untuk mempromosikan karya kalian kepada klien potensial. Tapi yang perlu diingat, website kalian pun harus didukung hosting yang berkualitas, supaya karya-karya di website selalu bisa diakses. Nah, kalian bisa loh dapetin diskon hosting untuk membuat website portofolio dengan kode promo dari deskripsi video ini. Ide bisnis berikutnya adalah jasa pembuatan konten media sosial. Selain website, media sosial adalah platform yang paling berpengaruh dalam pemasaran online. Tapi nggak semua bisnis punya staf khusus untuk membuat konten di akun media sosialnya. Inilah kenapa saat ini jasa pembuatan konten media sosial sangat laku. Orang yang menyediakan jasa pembuatan konten harus mampu membuat konten visual, baik gambar maupun video. Selain itu, mereka juga harus bisa mengenali jenis-jenis audiens dan kompetitor bisnis milik klien, sampai mempelajari latar belakang pangsa pasar klien. Itu semua sangat penting sebagai dasar konten yang akan kalian buat. Tanpa skill tersebut, kalian gak hanya akan kesulitan dalam menentukan model konten yang sesuai, tapi juga hasil kontennya pasti gak akan maksimal. Selanjutnya, untuk ide bisnis yang satu ini masih berkaitan dengan media sosial nih, yaitu sebagai admin akunnya. Memang, peran admin media sosial kadang masih dipandang sebelah mata oleh para pelaku usaha kecil. Padahal, staf dengan tanggung jawab tersebut bisa dianggap sebagai humas perusahaan di era digital ini. Artinya, posisi ini punya peran penting dalam berinteraksi dengan calon konsumen lewat media sosial. Untuk menjadi admin media sosial, kalian harus punya skill social media marketing. Ditambah, kalian juga perlu mempelajari produk atau layanan yang dimiliki perusahaan. Dengan begitu, kalian bisa menawarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan calon konsumen. Kelima, sebagai influencer media sosial. Bagi kalian yang sering bermain media sosial, mungkin udah pernah mendengar istilah influencer ya. Jadi, influencer adalah figur publik yang memberikan pengaruh ke followers di media sosialnya. Influencer media sosial sering dicari pelaku bisnis untuk memasarkan produk atau jasa.
Makanya, banyak figur berpengaruh yang bisa menghasilkan uang melalui media sosial. Tertarik menjadi influencer? Ada beberapa langkah yang bisa membantu kalian mewujudkan impian tersebut. Hal paling pertama yang harus dilakukan adalah self-branding. Artinya, kalian perlu membuat citra diri yang unik dan menarik. Salah satu caranya adalah dengan sering memposting interest atau hobi kalian. Nah, pastikan untuk terus konsisten mengunggah konten yang relevan dengan hobi tersebut supaya audiens tahu niche akun media sosial kalian. Keenam, membangun agensi pembuatan website. Website memang menjadi salah satu faktor terpenting untuk mempromosikan produk dan meningkatkan kredibilitas bisnis. Gak heran, saat ini bisnis sulit bersaing jika belum memiliki website. Tapi, gak semua pemilik usaha punya waktu untuk belajar membangun sebuah website dan mengelolanya. Makanya, agensi pembuatan website bisa jadi ide bisnis dengan peluang yang besar. Hanya saja, untuk memulai ide bisnis ini, kalian perlu mempelajari dasar-dasar pemrograman website. Ada yang hobi menulis? Kalau iya, kalian mungkin akan tertarik untuk menjadi seorang blogger. Eits, jangan salah. Blogging bukan sekedar kegiatan untuk menyalurkan minat aja loh, tapi juga dapat menjadi profesi yang menguntungkan. Kalau kalian ingin meraup cuan dari blogging, pilihlah niche yang kalian suka dan kuasai. Tujuannya agar kalian gak gampang bosen selama blogging. Nah, jika kalian ingin mendapatkan pembaca setia, pastikan style tulisan kalian udah sesuai dengan target audiens dan tetaplah konsisten mengunggah postingan. Dengan begitu, audiens jadi makin betah deh main di blog kalian. Terus gimana sih cara menghasilkan uang dari blog? Banyak banget caranya, bisa dengan memasang iklan, menjual merchandise, menulis artikel bersponsor, sampai menjual e-book. Terakhir, bergabung dengan program afiliasi. Buat yang belum tahu, afiliasi adalah suatu program yang memungkinkan kalian untuk mendapatkan komisi jika kalian berhasil untuk mengajak orang lain membeli produk yang kalian promosikan. Semakin banyak produk yang terjual, semakin banyak juga komisi yang bisa kalian dapatkan. Nah, gimana sih cara mulai ide bisnis ini? Langkah awal yang perlu kalian lakukan yaitu mendaftar ke program afiliasi pilihan. Program afiliasi Niaga Hoster nih misalnya. Setelah daftar, kalian bisa membuat kode kupon atau menyalin link referral yang udah tersedia. Terus tinggal promosikan aja deh. Link atau kode tadi bisa kalian pasang di posting blog, media sosial, atau video YouTube yang relevan dengan barang atau layanan yang kalian rekomendasikan. Dan yang paling penting, kalau kalian ingin bergabung dalam sebuah program afiliasi, sebaiknya kalian udah mempelajari dan memahami produknya. Dengan begitu, promosi kalian gak terkesan asal-asalan dan audiens jadi semakin yakin untuk melakukan pembelian. Itu tadi 8 rekomendasi ide bisnis yang paling cuan di 2023. Jadi, mana nih ide bisnis online yang ingin kalian coba? Kalau ada pertanyaan atau kalian udah pernah mencoba salah satu ide bisnis yang disebutkan tadi, boleh banget isi kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa juga klik like, share, subscribe, dan follow semua media sosial Niaga Hoster untuk dapetin info paling up to date. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!